Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Hanya Dialah yang patut kita tinggikan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Mari kita akan memuji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujikan dengan segenap hatimu. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji dengan segenap hatimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mengangkat tangan kita memuji Tuhan dan mengagungkan. Hanya Dia yang patut kita muliakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory,
haleluya, haleluya, dengan segenap hatimu, puji Dia, sembah Dia. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji Dia. Kebaikan-Mu begitu besar Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kehidupan kami Bapa. Dan Engkau sudah melepaskan kami, memerdekakan kami. Sehingga hari ini kami dapat memuji Engkau, memuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau. Sebab Engkau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Dan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, Engkau mengizinkan kami masuk di dalam hadirat Engkau. Kami boleh masuk di dalam gerbang untuk bersyukur memuji Engkau Tuhan. Kami boleh membesarkan nama Engkau dan mengagungkan Engkau saja. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dan amat baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami akan bersorak-sorai.
Kami ingin meninggikan Engkau, sebab Engkau baik. Tuhan baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya besar dalam hidup kita. Mari kita akan mengagungkan dan memuji Tuhan dan menyembah. Hanya Dia yang patut kita tinggikan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan, anugerahnya kekal selamanya. Selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita akan masuk dalam gerbangnya penuh dengan dengan bersukacita, dengan pujian kita, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian dan sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati angkat pujian. Katakan, Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian dan sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan sebab
angkat pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian bangsa kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Mari kita akan mengangkat tangan kita, katakan sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, yes, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes, Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian kuasa kekala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Katakan sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Katakan sebab Tuhan baik, oh ya Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Musik memuji Tuhan sebab Dia baik. Oh haleluya. Amin. Anugerahnya besar, anugerahnya kekal. Puji Dia. Yes, haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Oh haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. sebab Tuhan baik, Tuhan baik,
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Pemazmur mengatakan, selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku. Sebab Allah adalah Allah yang maha tahu, dan Dia memelihara segala-galanya. Biarlah hari ini kita mau diuji melalui firman Tuhan. Kita mau diselidiki melalui firman Tuhan. Dan kita mau diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh melihat kebaikan Allah yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat
setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Tiba saatnya Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau menyelidiki hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau lah yang memelihara segala-galanya. Engkau yang dapat menilai arti hidup kami, Bapa. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hari ini kami boleh melihat dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia mengiring Engkau, tetap setia di dalam Engkau Bapa. Berfirmanlah dan selidiki kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang akan menegur dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan mengarahkan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini firman yang akan disampaikan akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami memberikan hidup kami. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus mengalir dan terus menerus menguasai kami Bapa. Sampai pada akhir ibadah kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur satu kesempatan lagi kita bisa bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan dengan tema kasih, dasar ibadah kita yang berkenan kepada Allah. Mari kita membaca ayat mas kita dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali untuk memperhatikan hidup keagamaan kita. Tuhan Yesus berkata kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, maka hidup keagamaan kita harus lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, pertanyaannya seperti apa kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi itu? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah golongan yang dalam hidup keseharian mereka itu
menunjukkan bahwa mereka itu seolah-olah bergaul dekat dengan Tuhan. Mereka berdoa di jalan-jalan, mereka membaca kitab suci, menyelidiki, melakukan hukum-hukum Tuhan, dan juga mereka memberikan banyak waktu. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk ibadah, menyelidiki hukum-hukum Tuhan, baik itu hukum Taurat maupun kitab para nabi. Dan juga mereka itu berani mempersembahkan harta yang dimilikinya. Juga mereka adalah golongan yang giat memberitakan dan mengajar firman Tuhan. Mereka berusaha untuk mentobatkan orang. Jadi kita melihat mereka punya kehidupan rohani yang seolah-olah sangat saleh. Mereka punya kehidupan yang di mata orang yang melihatnya begitu luar biasa. Sungguh mengherankan bila kemudian Yesus mengatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris kerajaan surga. Kalau hidup keagamaan kita seperti mereka, kita tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi hidup keagamaan kita harus lebih benar, barulah kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, dari beberapa ayat di bawah ini kita akan melihat apa sebetulnya yang membuat mereka itu tidak disebut Tuhan sebagai ahli waris kerajaan surga. Mari kita membaca di dalam Matius 23 ayat 23 sampai 28. Matius 23 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca bahwa Tuhan bukan hanya melihat yang kelihatan, tapi Tuhan juga melihat ke dalam hatinya. Dan Tuhan menemukan bahwa walaupun mereka itu begitu saleh secara lahiriah, tetapi secara batiniah mereka tidak seperti itu. Ada begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak seperti yang dinampakkan. Apa yang ada di dalam hatinya tidak seperti yang dinampakkan. Karena apa yang dia lakukan sesungguhnya bukan untuk Tuhan. Kalau mereka berdoa, mereka bukan berdoa untuk Tuhan. Kalau mereka membaca kitab suci, tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat Tuhan menyebut mereka orang yang munafik.
yang enggak sesuai luar dan dalamnya. Perbuatan lahiriahnya dan hatinya tidak sesuai. Tuhan mengumpamakan mereka seperti kuburan yang luarnya kelihatan bersih tapi dalamnya kotor. Mereka juga memiliki motif-motif untuk keuntungan dirinya pribadi melalui kesalehan yang dinampakkan. Dan upaya mereka untuk mentobatkan seseorang itu untuk mengikuti agamanya sesungguhnya bukan supaya mereka itu menjadi pengikut Tuhan, tapi supaya menjadi pengikut mereka yang kata Tuhan bahkan 2 kali lebih jahat dari mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa mengerikan bila hidup keagamaan kita juga hanya suatu rutinitas saja untuk dilihat oleh orang. Bukan dari hati kita. Kita hanya sekedar menjalankan rutinitas agama. Di balik itu banyak perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan hatinya Tuhan. Motif kita melayani bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk keuntungan diri kita sendiri. Keuntungan tidak selalu berbicara tentang materi. Bisa juga itu untuk kita mendapat pujian, disanjung, dibutuhkan. Merasa bahagia bila talenta kita itu dipuji, dihargai, dipakai. Ada juga yang beribadah, melakukan banyak hal seolah-olah untuk Tuhan, tapi sebenarnya hanya mencari keuntungan pribadi. Kehidupan yang dinampakkan itu beda dengan hatinya. Di hadapan manusia malaikat, tapi di belakang itu nggak ada yang tahu. Tidak ada takut kepada Tuhan sama sekali. Padahal perhatikan, Tuhan bukan melihat yang kelihatan, tapi juga Tuhan itu melihat sampai ke dalam hati kita, sampai motivasi-motivasi kita yang paling dalam, yang manusia nggak lihat. Kenapa kita sering marah dalam pelayanan kita? Merasa tidak dihargai, merasa diabaikan, atau banyak hal yang lain. Nggak mau ditegur karena sudah merasa pintar, atau mungkin hal lain. Tapi mari kita mau memperhatikan, Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, bahwa Tuhan itu bukan melihat kepada apa yang kita lakukan, tapi juga melihat hati kita. Tapi bukan berarti kita mengatakan yang penting Tuhan tahu hati saya, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Itu juga munafik. Nggak sesuai hati dan perilaku. Tapi Tuhan mau hati dan perilaku kita itu sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kehidupan keagamaan kita itu menjadi suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini kita ada dalam kondisi yang sangat susah. Kita tidak bisa lagi membanggakan hidup keagamaan satu kepada yang lain. Hampir semua ibadah di rumah. Bagaimana ibadah kita? Ketika tidak ada yang lihat, apakah kita tetap ibadah? Ketika tidak ada yang lihat, apakah kita tetap baca firman Tuhan? Ketika tidak ada yang lihat, apakah kita tetap memuji dan menyembah Dia? Kalau di gereja mungkin penyembahan kita luar biasa, semua kagum. Tapi ketika nggak ada yang lihat saat ini, apakah itu masih ada di dalam diri kita? Atau kita mulai merasa lemah, aku jauh dari Tuhan. Mari kita mau perhatikan hari ini Tuhan tegur kita. Bagaimana hidup keagamaan kita itu akan menentukan kekekalan kita. Menentukan hidup kekal kita. Yang pertama adalah lakukan bagian kita sebagaimana Kristus sudah melakukan bagiannya.
Kalau kita mau hidup keagamaan kita berkenan kepada Allah, yang pertama kita harus melakukan bagian kita. Karena Tuhan juga sudah melakukan bagiannya. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya, ini dilakukan oleh Yesus. Dia datang bukan untuk menghapus, tapi untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan, yaitu menebus dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Yesus sudah turun meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia. Dia rela mengalami siksaan yang begitu hebat sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa dunia ini, termasuk dosa saudara dan saya. Dia melakukan semuanya yang tidak bisa kita lakukan. Tapi bukan berarti bahwa semuanya sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita tidak perlu lagi taat kepada hukum-hukum Allah. Kitab Taurat sudah tidak berlaku. Kitab para nabi sudah tidak berlaku. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yang berlaku adalah Injil, perjanjian baru. Yesus katakan enggak. Aku datang bukan untuk menghapus, tapi untuk menggenapi. Jadi bukan saja kita hanya perlu percaya, mengaku percaya, jadi orang Kristen setiap minggu ibadah, baca Alkitab mungkin dengan rajin. Sudah hanya itu saja kita lalu berharap untuk selamat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Tapi banyak orang Kristen salah memahami anugerah Allah. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus itu bukan hanya dipercayai saja, tapi juga di dalamnya kita itu harus melakukan hukum-hukum Tuhan. Banyak orang hanya asal percaya cukup. Tapi perhatikan, Yesus menggenapi tuntutan hukum Taurat terhadap dosa. Dengan apa? Dengan menjadi korban yang hidup, yang kudus, yang tidak bercela sekali untuk selama-lamanya. Tapi bukan berarti perintah Allah juga ditiadakan. Kita perlu iman untuk menerima keselamatan melalui korban Kristus. Tapi kita juga tetap harus melakukan bagian kita, yaitu mentaati perintah Allah. Ketika kita menjadi percaya, ada suatu kewajiban kita, yaitu mentaati perintah-perintah Allah. Dan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, maka kita nggak akan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa apa yang dilakukan, kesalehan yang dilakukan orang Farisi itu benar. Tidak salah. Dan Tuhan tidak berkata jangan lakukan. Tuhan katakan tapi kamu harus lebih benar melakukannya. Apa yang mereka lakukan itu baik. Ibadah, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan banyak hal yang lainnya. Semuanya itu baik, benar. Itu tidak harus kita hapuskan. Lalu kita hanya berdoa, menyembah Tuhan, lalu di gereja saja, percaya saja, selesai. Tapi kata Tuhan, lakukan itu dengan cara yang lebih benar, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkata jangan lakukan, tapi kita harus punya hidup keagamaan yang lebih benar daripada mereka. Kita melakukan hidup keagamaan kita
dengan cara yang lebih benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat itu memang hanya bersifat lahiriah. Mereka mentaati banyak peraturan, mereka berdoa, memuji Tuhan, berpuasa dengan jatuh disiplin yang luar biasa, menghadiri ibadah, membaca firman Tuhan, menyelidiki, merenungkannya. Tapi sayangnya tindakan lahiriah itu hanya untuk menggantikan sikap batiniah sebetulnya yang dikehendaki Tuhan. Tidak diikuti dengan sikap batiniah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, karena itu kita diminta supaya kita melakukan hal-hal itu dengan cara yang lebih berkenan kepada Tuhan. Artinya tetap kita harus banyak berdoa, tetap rajin seperti mereka. Melakukan ibadah kita, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berpuasa kalau mungkin. Tapi coba lihat, kita melihat banyak kita jadi orang Kristen santai. Ibadah minggu saja kalau bisa, ya nanti kalau sempat, kalau enggak sempat ya udah. Besok-besok kan masih ada ibadah lagi. Melayani kalau bisa, kalau enggak bisa ya kan ada yang ganti, enggak apa-apa. Berdoa kalau ada waktu, kalau butuh. Menyembah Tuhan, apalagi sesuatu yang enggak mudah. Membaca firman, 5 menit ngantuk. Tapi kalau baca yang lain, nonton yang lain, betah. Kalau yang jasmania, yang lahiriah saja kita tidak sama dengan mereka, apakah kita bisa melebihi mereka? Apakah kita bisa punya hidup keagamaan yang lebih benar daripada mereka? Enggak akan, Bapak Ibu. Kalau kitab suci aja kita enggak tahu, kita banyak enggak tahu perintah Tuhan apa. Kita enggak suka membaca. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau yang lahiriah saja kita enggak bisa, masih bisakah kita melebihi? Kalau boleh saya katakan itu omong kosong. Sekali lagi kalau kita bisa berkata, bisa lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, tanpa kita melakukan hal-hal itu. Saya katakan itu omong kosong, non-stand. Kita berkata hati kita mengasihi Tuhan, kita berkata kita mencintai Tuhan, tapi secara bukti kita enggak pernah berdoa, enggak pernah baca Alkitab. Ibadah kalau sempat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita enggak punya perasaan bersalah, kita enggak punya kerinduan. Dan kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita misalnya memiliki seorang kekasih, lalu dia mengatakan, aku sangat mencintaimu. Tapi dia enggak pernah muncul, enggak pernah memperhatikan kita, enggak pernah mendengarkan kata-kata kita. Datang kalau sempat, kalau enggak ya sudah. Apakah kita percaya bahwa dia sangat mengasihi kita? Kita pun tahu kalau itu sesuatu yang bohong, hanya di mulut saja. Kalau seseorang betul mengasihi, pasti nyata dalam tindakan. Tapi seseorang dengan tindakan belum tentu dengan hatinya. Dan di sini kita melihat orang Farisi itu melakukan ibadah yang luar biasa, bukan biasa-biasa. Sekali lagi bukan ibadah biasa-biasa. Mereka betul-betul memberikan hidup dan waktunya untuk Tuhan. Tapi bukan hatinya. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna daripada untuk Tuhan? Hari-hari ini kita punya banyak waktu.
amat sangat banyak waktu dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Apakah kita beri untuk Tuhan lebih banyak juga? Apakah kita pernah memperhatikan, jangan-jangan ini waktu yang Tuhan sediakan untuk kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Karena yang ada di depan kita ini bukan masa-masa yang lebih mudah. Kalau kita tidak menyiapkan hidup kita untuk dekat dengan Tuhan, bukan mustahil kita akan lewat menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Iman kita dengan mudah akan gugur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau perhatikan. Kalau yang lahiriah saja kita belum apa-apa, bukan apa-apa dibandingkan ahli Taurat dan orang Farisi. Apa kita berani berkata bahwa kita bisa lebih benar daripada mereka? Kalau kita nggak pernah sediain waktu untuk Tuhan, bagaimana hati kita bisa mencintai Tuhan? Nggak akan. Kita akan mencintai sesuatu yang kita beri banyak waktu. Entah itu hobi kita, entah itu binatang peliharaan kita, entah itu hal-hal yang lain. Tapi apa yang kita beri waktu lebih dalam hidup kita perhatikan lebih dalam hidup kita, akan membuat hati kita terikat. Apakah kita pakai waktu-waktu ini untuk menjadi terikat dengan Tuhan? Atau kita justru semakin jauh meninggalkan Tuhan? Kita pikir nggak ada lagi yang lihat kalau aku nggak ibadah. Nggak ada lagi yang memperhatikan kalau aku nggak baca Alkitab. Nggak ada lagi yang lihat kalau aku melakukan hal-hal yang tidak baik. Semua orang di rumah masing-masing. Kita lebih bebas melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita punya banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi firman Tuhan menegur kita. Mari kita mau perhatikan ibadah kita. Lakukan bagian-bagian kita. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yang menjadi bagian kita. Karena Yesus sudah melakukan bagiannya yang tidak mampu kita lakukan. Tapi perintah-perintah Allah tidak pernah dikerjakan oleh Yesus untuk kita. Itu harus kita kerjakan sendiri kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Caranya bagaimana? Supaya ibadah kita itu berkenan kepada Allah. Kita melakukan sesuatu yang lebih benar daripada apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bagaimana ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Yang kedua adalah kita harus beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Bukan dengan cara kita sendiri. Bukan dengan pikiran kita sendiri. Bukan dengan maunya kita sendiri. Nah, sebelum kita membahas cara yang seperti apa yang berkenan kepada Allah, ada pertanyaan penting yang harus kita jawab. Menurut Bapak Ibu, saudara semua, apa tujuan Allah sih sebenarnya memberikan peraturan dan perintah-perintah kepada manusia? Sekali lagi, menurut Bapak Ibu saudara semua, apa sebenarnya tujuan Tuhan memberikan peraturan-peraturan dan perintah-perintah kepada kita? Ada begitu banyak perintah di dalam firman Tuhan. Apalagi di dalam perjanjian lama. Apa tujuannya? Apakah itu untuk membatasi umatnya? Apakah itu untuk menghukum umatnya, manusia, karena tidak taat
berbuat dosa, atau untuk menyiksa manusia, atau untuk menindas manusia, atau supaya Tuhan bahagia melihat manusia menderita, bisa bersuka cita ketika melihat banyak drama, banyak hal-hal yang terjadi di tengah-tengah manusia. Apakah perintah itu diberikan untuk kebahagiaan Tuhan? Apakah perintah itu menguntungkan Tuhan? Dia membuat supaya dia mendapat keuntungan dari manusia. Atau untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu, aku berkuasa untuk memerintah manusia dan menindas manusia. Apakah dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang superpower? Atau untuk memberi alasan supaya Tuhan itu bisa menghukum manusia? Kalau salah, dihukum. Jadi punya alasan untuk menghukum manusia. Apakah itu tujuan Tuhan untuk memberikan perintah dan aturan itu dalam hidup kita? Apakah tujuannya untuk membuat kita itu nggak bisa bebas? Membuat kita itu menderita, menyiksa kita. Wong hidup sekali di dunia kok dibatasi dengan begitu banyak aturan. Kenapa Tuhan nggak membebaskan saja? Toh kalau salah Tuhan sudah mati di kayu salib, buat apa kalau nggak buat menebus dosa kita? Kenapa kita masih harus menjaga hidup kita? Jangan berbuat dosa lagi. Taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mengapa? Toh sudah mati untuk menebus, kenapa kok harus dibatasi dengan segala hal seperti itu? Yang membuat kita tentu saja menderita, benar enggak? Yang membuat kita merasa enggak bebas dalam hidup kita. Apakah itu alasan Tuhan memberi perintah dan peraturan dalam hidup kita? Tidak. Sama sekali tidak. Sekali lagi, sama sekali tidak ada hati Tuhan untuk membuat kita itu menderita. Sebaliknya, peraturan dan perintah-perintahnya adalah cara Tuhan untuk melindungi, menyelamatkan, memberkati, membuat hidup kita bahagia, dan bahkan membawa kita dalam seluruh kepenuhannya sebagai anak-anaknya yang kekasih. Sekali lagi, peraturan diberikan itu untuk melindungi kita, menjaga kita, menyelamatkan kita, memberkati kita, membuat hidup kita itu bahagia. Dan membawa kita dalam seluruh kepenuhannya sebagai anak-anaknya yang kekasih. Bapak Ibu, jika Dia memerintahkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, semata-mata itu supaya pengampunannya juga mengalir dalam hidup kita. Dan kita hidup dalam kebebasan, tidak lagi menyimpan hal-hal yang memberatkan hati dan hidup kita. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Siapa yang untung? Diri kita sendiri. Jika Dia memerintahkan kita untuk memberi, bukan berarti Dia nggak tahu bahwa hidup kita kekurangan. Bahwa kita nggak cukup banyak kebutuhan kita. Tapi kalau Dia memerintahkan kita untuk memberi, sebenarnya Dia ingin mencurahkan berkat yang lebih dahsyat dalam hidup kita. Dia ingin menjadikan kita itu saluran berkat untuk orang lain. Dia tidak akan membuat kita miskin dan meminta-minta dengan memberi. Tapi sebaliknya kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa dicurahkan di dalam hidup kita. Nah, jika kita diperintahkan untuk ibadah dan menyembah memuji Tuhan, bukan berarti Tuhan itu gila pujian. Dia ingin dipuji manusia. Dia ingin disembah manusia. Enggak. Tapi karena di sanalah ketika kita memuji, menyembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya, kita itu akan menerima aliran kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Mengapa hati kita kering? Mengapa rohani kita kering? Karena kita meninggalkan
pujian penyembahan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi sebetulnya karena kita nggak taat. Coba kalau kita taat, jangan tinggalkan persekutuan. Kita tetap melakukan bagian kita. Saya yakin hidup kita dijamin oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi kita melihat bahwa peraturan dan perintahnya sebenarnya adalah ekspresi dari kasih Allah kepada manusia. Untuk melindungi manusia, untuk membuat manusia bahagia, untuk membuat manusia hidup kekal selama-lamanya. Hidup bersama Dia dalam kekekalan dan kepenuhannya selama-lamanya. Tapi mengapa kita itu merasa berat untuk melakukan perintah Tuhan? Jujur, adakah kita yang begitu antusias melakukan firman Tuhan? Enggak. Ketika kita melakukan ada sesuatu pertentangan, ada suatu rasa berat di dalam hati kita. Kadang kita mungkin melakukannya dengan air mata kita. Mengapa? Mengapa kita merasa berat melakukan perintah Allah? Karena kita merasa perintah itu bukan untuk kepentingan kita. Kita merasa perintah itu merugikan kita. Kalau enggak, walaupun enggak salah, kita harus minta maaf. Kita harus berdamai, walaupun bukan kita yang salah. Bukankah itu merugikan kita? Bukankah itu juga merendahkan kita? Dan kita merasa perintah Tuhan itu menyita waktu kita. Penyembahan, baca Alkitab, cari uang apa? Waktu-waktu ini kita semua butuh uang. Susah cari uang. Kalau hidup cuma menyembah, baca Alkitab, enggak kerjaan. Tapi Tuhan kan enggak minta 24 jam. Tapi Tuhan minta kita untuk datang kepada Dia. Belajar mungkin cuma setengah jam, 1 jam. Dan Tuhan enggak menuntut 24 jam, enggak. Dibanding waktu tidur kita, waktu kerja kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sangat-sangat minim sekali. Dan karena kita merasa itu sebagai suatu beban dalam hidup kita, kita merasa berat untuk melakukannya. Memberi, kita sendiri juga butuh kok. Siapa yang enggak butuh? Kalau saya ditanya, ya ibu kan pendeta, enggak butuh uang. Loh, siapa bilang? Saya juga butuh uang, karena saya hidup di dunia. Kalau saya sudah mati enggak butuh uang. Tapi selama saya di dunia, saya juga butuh sama. Tapi maukah kita belajar melakukan perintah Tuhan? Karena kita mau yakin bahwa Tuhan itu memberikan perintah untuk kebaikan kita. Bukan untuk membuat kita menderita, bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk menindas kita, bukan untuk membebani kita. Tapi perintah yang Dia berikan itu adalah untuk kesejahteraan kita. Nah, kalau Tuhan itu memberi peraturan sebagai ekspresi dari kasih-Nya, maka sebenarnya Tuhan itu juga ingin kita melakukan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kalau peraturan dan perintah yang Tuhan berikan itu adalah ekspresi dari kasih Allah, maka sebenarnya Tuhan itu mau supaya kita juga melakukan itu sebagai ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, saya yakin gak akan berat. Apa yang Tuhan perintahkan, itu menjadi mungkin di dalam hidup kita. Sama dengan kalau kita mengasihi seseorang. Apa yang Dia inginkan, apa yang Dia minta, itu lebih mudah kita kerjakan daripada orang lain yang kita benci yang minta. Coba kalau itu musuh kita minta tolong kepada kita. Belum tentu kita melakukan, kalaupun kita melakukan mungkin dengan hati yang jengkel.
Tapi kalau coba itu seseorang yang sangat kita kasih, belum sampai minta tolong pun mungkin kita sudah lihat dia membutuhkan pertolongan, kita akan melakukan. Jadi kita melihat bahwa kasih itu adalah dasar untuk kita melakukan ibadah kita dengan benar. Dan kasih itulah yang membuat kita mampu melakukan ibadah keagamaan kita dengan suatu cara yang berkenan kepada Tuhan. Bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai suatu rutinitas, tapi suatu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Kita menyembah Dia karena kita mengasihi Dia. Dan itulah hukum yang Yesus berikan, bukan hukum yang baru, tapi hukum yang Tuhan sudah berikan sejak Israel keluar dari tanah Mesir. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Iya. Dan hukum ini bukan hukum yang baru yang dibuat oleh Yesus setelah Dia datang ke dunia. Tapi hukum ini ada di dalam perjanjian lama, di dalam Imamat 19 ayat 18b dan Ulangan 6 ayat yang kelima. Mari kita membaca ayat ini bersama. Imamat 19 ayat 18b, Ulangan 6 ayat yang kelima. Imamat 19 ayat yang ke 18b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kita harus melakukan bagian kita itu dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Segenap hati kita itu artinya betul-betul tulus kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun kepentingan pribadi kita sendiri. Seperti Tuhan juga mengasihi manusia. Nah, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Dan disinilah kita akan belajar dikenal dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kapan kita bisa dikenal dan mengenal Tuhan secara pribadi? Ketika kita melakukan. Sekali lagi, ketika kita melakukan hidup keagamaan kita dengan kasih. Ketika kita membaca firman-Nya dengan kasih, ketika kita berdoa dengan kasih, terjalin satu hubungan. Allah akan mengenal kita secara pribadi, dan kita juga akan mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadahlah bukan karena engkau orang Kristen, tapi karena engkau mengasihi Yesus yang lebih dahulu mengasihimu. Berdoalah, pujilah Tuhan, sembahlah Dia, bacalah firman-Nya, dan layanilah sesuai dengan talentamu. Bukan karena engkau orang Kristen, bukan karena engkau mampu, dan juga bukan sebagai suatu rutinitas agama, tapi karena engkau mengasihi Dia. Lakukanlah perintah Allah yang engkau tahu, sebagai seorang anak yang mengasihi bapaknya, dan sadar bahwa perintah itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan orang lain.
1 Korintus 10 ayat yang 31. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita belajar melakukan apapun itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk sekedar membuat hati kita merasa nyaman karena kita sudah menjadi orang Kristen yang melakukan rutinitas agama kita. Tapi sungguh-sungguh kita lakukan supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita belajar apapun yang kita lakukan, kita rindu Tuhan itu dimuliakan dalam hidup kita. Jika kita betul-betul melakukan semuanya dengan kasih dan kerinduan kepada Tuhan, saya yakin kita tidak akan pernah punya motivasi yang salah. Kita akan berjalan dalam suatu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan pasti kita akan bergairah di dalam Tuhan. Kita tidak akan menjadi lemah. Sekalipun kondisi saat ini cenderung membuat roh kita lemah. Dan membuat kita rasanya pengen tertidur secara rohani. Tapi kasih itu membuat roh kita menyala-nyala. Karena itu mari kita bangun kasih kita. Roma 12 ayat yang ke-11 sebagai penutup. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk tekun, giat melakukan ibadah kita, sekalipun mungkin tidak ada yang melihat. Dan biarlah kita lakukan semua itu karena kasih kepada Tuhan. Bukan karena kita orang Kristen. Bukan karena kita harus beribadah karena agama kita Kristen. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita akan pejamkan mata kita. Kita ambil waktu untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah dengan kondisi saat ini yang membuat kita tidak bebas beribadah, tidak bebas bertemu satu dengan yang lain? Apakah roh kita masih menyala-nyala? Apakah masih ada kasih di dalam hati kita untuk Tuhan? Atau hari-hari ini kita merasakan kegelapan di dalam diri kita? Firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layani Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan bukan hanya di gereja, tapi ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuji Dia, ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita sedang melayani Dia secara pribadi dalam hidup kita. Mari kita mau bangun kembali hidup kita. Biarlah kita tidak menjadi kendor dalam kerajinan kita, dalam ibadah kita. Biarlah hati kita tetap dipenuhi dengan kasih ilahi, sehingga roh kita tetap menyala-nyala untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Mari kita mau menaikkan pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hati. Izinkan Tuhan melihat hatimu. Apakah ku sungguh Jujurlah di hadapan Tuhan. Yesus, mata Dia tahu kondisimu. dan menilai Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. raya tersembunyi bagi. Izinkan Dia melihat. Akui itu di hadapan Tuhan.
supaya dia bisa memulihkan hidupmu. Dia hadir dalam hidupmu saat ini. Dia ada di tengah-tengah saudara saat ini. Jamah dia. Jamah dia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Biarlah semua itu boleh terlintas kembali dalam hidup kami, membangkitkan kembali dalam hati kami kasih kepada Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini kehilangan kasih itu Tuhan, yang saat ini mungkin merasakan kekeringan dalam hidup mereka.
merasa jauh dari Engkau Tuhan. Biar kasih-Mu boleh menjamah mereka. Jamah dengan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan kembali kasih mula-mula itu dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh mengalir. Dan kami boleh belajar kembali untuk mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah roh kami boleh menyala-nyala kembali untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tahu masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah. Tapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Pertolongan-Mu ada untuk kami Tuhan. Kau hadir dalam setiap kehidupan kami. Bahkan saat-saat ini Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Beri kami keberanian untuk melakukan firman-Mu. Beri kami keberanian untuk taat kepada Engkau Tuhan. Beri kami keberanian mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Dan ajar kami juga mengasihi sesama kami. Biarlah kasih-Mu melimpah dalam hati kami Tuhan. Dan menolong kami untuk melakukannya. Supaya ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan suatu rutinitas, bukan suatu kewajiban agama, tapi sungguh-sungguh menjadi suatu ikatan kasih antara Tuhan dengan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Tolong kami untuk berjuang, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Tapi kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku pulanglah di dalam berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati.